Chapter 2361. Perdebatan mengenai komando gabungan terus berlanjut, namun Wang Yong dari Istana Cunyang untuk sementara waktu dicabut hak bicaranya karena ucapan kasar yang berulang-ulang. Wang Yong disegel dalam formasi segel kecil oleh beberapa Master Suan Immortal. Dia bisa mendengar dan melihat, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya. Meskipun Grandmaster Wang Yong juga telah memperoleh pil Yuan Surgawi, masih terlalu dini. Tingkat kultivasinya baru saja mendekati tingkat Dewa Langit, dan dia masih jauh dari itu. Di hadapan begitu banyak Dewa Langit dan Dewa Suan, Grandmaster Wang Yong hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sebenarnya, bahkan jika Wang Yong ingin mengungkapkan sesuatu, tidak banyak orang yang peduli. Dunia ini sangat realistis, ada moralitas, tetapi yang lebih menentukan adalah kekuasaan dan kekuatan, bukan opini publik satu atau dua orang yang lemah. Sebenarnya, apa yang ingin dikatakan Wang Yong, siapa di antara para eksekutif senior komando gabungan yang tidak tahu? Itu tidak lebih dari sekadar memarahi fraksi Ghost Yin karena tidak tahu berterima kasih dan melindungi kepentingan murid-murid mereka sendiri. Berulang kali, hanya ada dua hal ini dan tidak ada yang lain. Meminta Grandmaster Wang Yong untuk dibungkam, juga merupakan ide kolektif para petinggi. Membisukan memang berarti membisukan, tetapi itu tidak menghilangkan hak Wang Yong untuk mendengarkan. Ini adalah komando gabungan, dan para eksekutif senior yang berpartisipasi telah membuat sumpah setan hati. Tentu saja, mereka tidak akan begitu saja melanggarnya. Fokus masalah sekarang masih pada penggunaan senjata ajaib Gong Sunling. Sang penguasa pulau merasa bahwa mereka harus membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, dan kemudian sekte utama akan terus bekerja keras untuk menemukan jalannya. Di sisi lain, Sekte Ghost Yin berpikir bahwa para Master Abadi Emas harus mengambil tindakan untuk membantu Gong Sunling mengatasi kesulitan dan meningkatkan peluang menang. Pada dasarnya, semua orang menempati setengahnya. Meskipun tidak sampai terjadi pertengkaran, namun ada juga semacam suasana tegang. Mengapa Anda mengatakan bahwa Gong Sunling dirugikan? Penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau sekarang pada dasarnya berada di pihak Yang Chen, dan pertanyaan yang diberikan sangat langsung, Gong Sunling dan pihak lainnya seimbang. Para penguasa abadi emas telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan? Karena hubungannya dengan Si Sanshan, penguasa Pulau Abadi Giok Hijau sangat menghargai Yang Chen. Hal ini pada dasarnya merupakan kasus untuk semua sekte Dao. Setiap sekte memiliki murid yang merupakan istri dan selir Yang Chen. Dapat dikatakan bahwa hubungan mereka sangat dekat, dan Yang Chen juga memberi mereka banyak muka. Kuncinya adalah potensi pertumbuhan Yang Chen sangat menakjubkan. Bahkan dari kenyataan, sekte Dao tidak ingin menyinggung Yang Chen yang juga berasal dari sekte Dao. Salah satu alasan Sekte Ghost Yin mengambil tindakan adalah karena Gong Sunling sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Untuk memastikan kemenangan dunia spiritual, para Master Abadi Emas harus membantu. Namun bila anggapan ini tidak terbukti, mengapa para Grandmaster Abadi Emas harus mengambil alih khazanah Dharma Natal milik orang lain saat mereka sedang dalam posisi unggul atau terikat? Sekte Ghost Yin tidak dapat membantah hal ini. Pada saat itu, bahkan para ahli Golden Immortal itu harus mengakui bahwa peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Sunling lah yang menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, dalam tabrakan luar angkasa dengan tuan dari keluarga Zhao, peta geografis gunung sungai memang setara. Terlebih lagi, sejak kedua belah pihak mulai menyempurnakan alam iblis, Gong Sunling sama sekali tidak dirugikan. Keluarga Zhao telah merencanakan alam iblis selama lebih dari 10 atau 20 ribu tahun. Semuanya telah diatur sebelumnya, dan Gong Sunling baru saja menyempurnakan alam iblis selama beberapa dekade, dan dia sudah memiliki modal seperti itu untuk melawan pihak lain. Pada waktunya, bukan tidak mungkin bagi Gong Sunling untuk menang. Karena pihak lain bisa menang tanpa bantuan, mengapa pihak lain harus campur tangan? Mereka tidak hanya harus berbagi sebagian besar penghargaan, tetapi mereka juga memiliki motif tersembunyi dan ingin merebut senjata ajaib sumber kehidupan milik pihak lain. Belum lagi Yang Chen, jika pihak lain digantikan oleh orang-orang dari Sekte Ghost Yin, mereka tidak akan setuju. Akan tetapi, karena mereka sudah bulat hatinya, para pembudidaya itu tidak akan gentar hanya karena alasan sepele. Seketika, Ketua Sekte Jiwa Hantu berkata, kau tidak boleh berkata seperti itu. Keluarga Zhao telah merencanakan alam iblis selama bertahun-tahun, dan Gong Sunling baru menyempurnakan alam iblis selama beberapa dekade. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pihak lain? Ini adalah taktik menunda-nunda dari keluarga Zhao, dengan sengaja menyesatkan dan membiarkan kita tertipu. Demi asuransi, lebih baik membiarkan leluhur abadi emas ikut bergabung. Selain itu, bahkan jika itu benar-benar seri, dengan partisipasi leluhur abadi emas, keuntungannya akan lebih jelas, dan kepastian pertempuran yang menentukan akan lebih besar. Bukankah itu lebih baik untuk alam spiritual? Ketua Sekte Ghost Yin kemudian berkata, apakah kau tidak ingin melihat para penggarap alam spiritual kita menang dan melenyapkan keluarga Zhao secepat mungkin? Ini adalah topi besar, yang tidak berguna bagi orang-orang Sekte Iblis, karena mereka tidak pernah peduli dengan reputasi dan integritas, tetapi bagi para kultivator Sekte Dao, itu adalah prinsip dan garis bawah yang harus selalu dipatuhi. Jika mereka membawa topi ini, mereka akan dikutuk oleh para kultivator di seluruh alam spiritual, dan akan membuat para master sekte dari beberapa sekte Dao terdiam. Itu bukan alasan. Kepala pulau langsung menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin, jika ada orang di alam spiritual yang tidak puas, dia bisa datang ke Pulau Abadi Giok Hijau milikku untuk berunding. Aku pasti akan memberinya jawaban yang memuaskan. Pihak lain terus mengganggu tanpa henti, dan Tuan Pulau juga langsung menggunakan jurus besar. Jika mereka tidak puas, Pulau Abadi Giok Hijau akan menerimanya. Begitu Tuan Pulau mengucapkan kata-kata itu, Wang Yong yang berada di dalam segel langsung mengacungkan dua jempol kepada Tuan Pulau, mengangguk berkali-kali, dan mengiyakan.
Para pemimpin sekte Tao lainnya juga mendukung gagasan tersebut. Bahkan para pemimpin sekte setan Yin Yang dan sekte setan tanpa batas pun setuju. Kalau begitu, mari kita bicarakan alasan sebenarnya. Pada titik ini, ketua sekte Ghost Yin juga mengetahui sikap tegas dari sekte Dao dan beberapa sekte lainnya dalam mendukung Yang Chen dan Istana Chunyang, jadi dia memberikan kartu truf yang sebenarnya, sejujurnya, apakah itu ketua Yang atau Gong Sunling, mereka semua adalah murid Istana Chunyang. Istana Chunyang, kami tidak percaya. Apa maksudmu? Tuan Pulau marah. Apa maksudnya dengan Istana Chunyang tidak bisa mempercayainya? Mungkinkah Istana Chunyang memiliki hubungan rahasia dengan keluarga Zhao? Wang Yong yang berada di dalam segel itu semakin marah, jika saja dia tidak disegel oleh formasi itu, diperkirakan dia akan bergegas keluar dan bergerak. Sang Master Pulau menatap lurus ke arah Master Sekte dari Sekte Ghost Yin dan berkata dengan suara yang dalam, jelaskan. Baik kalau dijelaskan dengan jelas. Pemimpin Sekte Ghost Yin berdiri, semuanya, Istana Chunyang telah lama menetapkan batu matahari terbenam, Sungai Linyang, dan Laut Kebencian sebagai wilayah kekuasaan mereka. Hal ini sudah diketahui banyak orang. Sebenarnya, sejak awal, selain tempat-tempat ini, Master yang juga memilih beberapa tempat lain sebagai alternatif. Saya yakin kalian semua tahu itu, bukan? Peristiwa ini telah terjadi, dan semua orang tahu bahwa bahkan batu matahari terbenam, Sungai Linyang, dan Laut Kebencian diperoleh oleh Istana Chunyang di bawah mediasi beberapa sekte super sekte Dao pada waktu itu. Itu tidak dapat disangkal. Tetapi tidak satu pun tempat itu yang terkena dampak kesengsaraan iblis. Pemimpin Sekte Ghost Yin berkata sambil mencibir, yang lebih kebetulan lagi adalah tempat-tempat ini kebetulan berada di tepi malapetaka iblis. Bukankah ini terlalu kebetulan? Chapter 2362. Dulu, semua orang selalu berpikir bahwa Yang Chen tidak punya pilihan selain mendapatkan batu matahari terbenam, Sungai Linyang, dan Laut Kebencian pemisahan untuk Istana Chunyang. Namun kemudian, ternyata itu menjadi berkah bagi Istana Chunyang. Wilayah kecil ini tidak hanya memiliki urat nadi spiritual yang cukup, tetapi juga tidak terpengaruh oleh kesengsaraan iblis. Selama masa kesusahan iblis, binatang iblis hanya berbondong-bondong ke Gunung Siping di depan batu matahari terbenam, dan Gunung Siping kebetulan diblokir oleh halaman Sekte Lima Tao, menjadikan wilayah Istana Chunyang sepenuhnya menjadi bagian belakang yang paling aman. Secara kebetulan, cabang Sekte Lima Tao di Gunung Siping juga dibuka di bawah godaan sumber daya mineral dan urat spiritual besar yang diberikan oleh Yang Chen. Jika sebelumnya orang-orang hanya mengira Istana Chunyang beruntung, sekarang setelah mendengar perkataan penguasa Sekte Ghost Yin, dikombinasikan dengan berita sebelumnya, mereka dengan saksama meninjau tempat-tempat yang telah direncanakan Yang Chen untuk dikunjungi. Seperti yang dikatakan penguasa Sekte Ghost Yin, tempat-tempat itu kebetulan adalah tempat-tempat yang tidak terpengaruh oleh kesengsaraan iblis. Dengan kata lain, tempat manapun yang dipilih Yang Chen sebagai gerbang gunung Istana Chunyang saat itu, tidak akan terpengaruh oleh kesengsaraan iblis. Ini memang agak terlalu kebetulan, begitu kebetulannya sehingga orang-orang harus curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan hal ini. Selain itu, guru yang pernah membuka segel 8 Master Abadi Suan dan boneka naga dari berbagai tempat. Jelas, penguasa Sekte Ghost Yin telah melakukan cukup banyak pekerjaan sebelumnya, dan mengemukakan semua keraguannya, 8 Master Abadi Suan kebetulan didistribusikan di tepi pecahnya kesengsaraan iblis. Bukankah ini terlalu kebetulan? Boneka naga saat itu dikendalikan oleh saudara perempuan Murong, jadi ketika mereka menjelaskan kepada Sekte 5 Elemen, mereka tidak menyembunyikan tempat pembukaan segelnya. Bahkan tempat membuka segel boneka naga tidak disembunyikan, dan yang lainnya tentu saja tidak terlalu rahasia. Setelah kesengsaraan iblis, atas niat semua pihak untuk menyelidiki, gadis-gadis itu tidak merahasiakannya. Sekarang hal-hal ini disatukan dan diringkas, memang ada beberapa masalah dalam hal-hal yang diungkapkan. Pada saat ini, bahkan Tuan Pulau pun tidak dapat berbicara langsung mewakili Yang Chen. Beberapa tuan lainnya yang awalnya mendukung Yang Chen juga terdiam dan mulai merenung. Apa yang perlu dipikirkan? Perwakilan Istana Chunyang ada di sini. Tidak bisakah kita memintanya menjelaskannya? Melihat ini, pemimpin Sekte Ghost Yin tertawa. Dia tidak menyembunyikan rasa puas di hatinya dan menunjukkannya di wajahnya. Sebelum pemilik pulau membuat keputusan, dia langsung menargetkan Wang Yong, yang disegel dan tidak dapat berbicara. Segel Grandmaster Wang Yong terbuka, sehingga dia bisa berbicara. Namun, dia hanya bisa menjelaskan kebetulan-kebetulan ini dan tidak bisa berbicara tentang hal lain. Tatapan semua orang terfokus pada wajah Grandmaster Wang Yong, menunggu dia menjelaskan. Namun, wajah Grandmaster Wang Yong dipenuhi dengan penghinaan. Dia memandang pemimpin Sekte Ghost Yin Sekte seolah-olah dia sedang melihat orang yang hina. Apa yang perlu dijelaskan? Nada bicara Grandmaster Wang Yong persis sama dengan nada bicara Lord of the Ghost Yin Sect. Kemudian, nada bicaranya langsung berubah menjadi nada meremehkan. Kita beruntung, bukan? Saya khawatir keberuntungan tidak dapat dijelaskan. Karena dia telah menunjukkan kartunya, penguasa Sekte Ghost Yin tidak begitu cemas. Sebaliknya, dia menjadi tenang dan berkata, jika dia tidak mengetahui berita tentang kesengsaraan iblis sebelumnya, bagaimana dia bisa melakukan ini? Jadi bagaimana jika dia mengetahuinya sebelumnya? Grandmaster Wang Yong tidak takut memperburuk keadaan. Dia mengakuinya secara langsung, ya, Istana Chunyang kami sudah tahu sebelumnya. Apa hubungannya dengan Anda? Jika dia tidak berkolusi dengan keluarga Zhao, bagaimana dia bisa mengetahui hal ini sebelumnya? Pemimpin Sekte Ghost Yin segera mengambil alih topik pembicaraan. Sebenarnya, Istana Chunyang selalu terkait erat dengan keluarga Zhao, bukan? Tepat ketika semua sekte di alam spiritual bekerja sama untuk melawan keluarga Zhao, Grandmaster Wang Yong tiba-tiba mengakui bahwa dia telah mengetahui tentang kesengsaraan iblis sejak lama, yang langsung menyebabkan seluruh komando bersatu membicarakannya. Sekarang semua orang tahu bahwa kesengsaraan iblis di alam spiritual adalah bencana yang disebabkan oleh keluarga Zhao.
Beberapa pemimpin sekte memandang Grandmaster Wang Yong dengan permusuhan. Mengetahui hal ini berarti dia berkolusi dengan keluarga Zhao. Penghinaan di mata Grandmaster Wang Yong menjadi semakin intens, dan bahkan dengan sedikit sarkasme, dia berkata, murid sekte saya, Yang Chen, secara langsung menghancurkan istana keluarga Zhao di dunia fana. Seluruh istana keluarga Zhao berada di tangan sekte saya. Apakah aneh mengetahui sesuatu tentang keluarga Zhao? Begitu mereka mendengar alasan yang diberikan oleh Grandmaster Wang Yong, sebagian besar kultivator di komando bersatu tiba-tiba mengerti. Rumah keluarga Zhao direbut oleh Yang Chen, dan ada beberapa catatan unik di dalamnya. Bukan masalah besar jika Yang Chen dan istana Chunyang mengetahuinya. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak memberitahu kami terlebih dahulu agar kami dapat menghindari kerugian? Ketika penguasa sekte Gosyin melihat hal yang telah dipersiapkannya dengan cermat langsung terbantahkan, dia menjadi cemas dan buru-buru bertanya. Orang ini punya niat jahat. Dalam interogasinya, dia melibatkan semua anggota sekte. Sebagian besar anggota sekte di alam spiritual dan alam iblis telah menderita kerugian besar. Pertanyaannya benar-benar membangkitkan kebencian umum semua orang, dan mereka memandang Grandmaster Wang Yong dengan lebih bermusuhan. Jika Yang Chen mengingatkan mereka sedikit, banyak anggota sekte tidak akan menderita kerugian besar. Ini memang kenangan menyakitkan yang tidak ingin diingat oleh satu pun anggota sekte. Sekarang masa lalu disebutkan lagi, terutama ketika mereka tahu bahwa mungkin ada kemungkinan semua ini tidak akan terjadi, semua orang merasa semakin tidak nyaman. Apakah kamu anakku atau cucuku? Saat itu, kami diburu dan bahkan tidak punya tempat tinggal. Siapa di antara kalian yang mengatakan sesuatu? Mengapa kami harus memberitahu Anda manfaat besarnya? Grandmaster Wang Yong tidak mau tertipu oleh tipuannya. Dia membalas dengan balasan yang setimpal, lagi pula, izinkan aku memberitahumu, siapa yang tahu jika kamu berkolusi dengan keluarga Zhao saat itu? Siapa yang tahu kalau orang-orang di sekitarmu adalah mata-mata keluarga Zhao? Memberitahumu agar kau bisa bersiap untuk mengungkapkannya kepada keluarga Zhao terlebih dahulu. Jawaban Grandmaster Wang Yong baru saja menyentuh titik lemah penguasa sekte Gosyin. Salah satu orang kepercayaannya adalah mata-mata keluarga Zhao, dan dia telah ditemukan dan dieksekusi. Sekarang Grandmaster Wang Yong berkata demikian, jelaslah bahwa dia sedang memprovokasinya. Semua orang tahu mengapa istana Chunyang ingin mencari wilayah pada saat itu. Itu karena mereka diburu dan bahkan tidak punya tempat tinggal. Setelah kepala istana dan yang lainnya naik, mereka ditekan dan dikejar oleh sekte cabang dari sekte Xuantian, sekte Kimen. Demikian pula, tidak ada sekte utama yang mengulurkan tangan untuk membantu. Kalau dipikir-pikir, kalau begitu, mengapa istana Chunyang harus memberitahu mereka berita semacam ini? Seperti yang dikatakan Wang Yong tadi, kamu bukan anak atau cucuku, mengapa aku harus memberimu keuntungan? Dengan cara ini, istana Chunyang dan Yang Chen paling-paling hanya akan memiliki reputasi karena tidak melaporkannya. Ngomong-ngomong, mereka dapat menggunakan ini untuk mendapatkan sedikit keuntungan bagi sekte mereka sendiri. Itu benar-benar bukan dosa. Sekte-sekte besar bukanlah kaisar dunia spiritual. Jika semua manfaat tidak diberikan kepada mereka, itu akan menjadi dosa pemusnahan 9 keluarga. Lebih baik mengingatkan mereka. Bahkan kepala pulau tersenyum pahit dan berkata dengan sedikit keluhan. Bukankah pengingatnya sudah cukup? Grandmaster Wang Yong tidak peduli dengan hal ini dan bertanya dengan keras, jika bukan karena peringatan Yang Chen, apakah Anda akan memiliki halaman Gunung Siping untuk tempat tinggal semua murid Anda? Chapter 2363. Ketika Wang Yong mengatakan hal itu, setidaknya beberapa master sekte Dao terdiam. Yang Chen memang tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi manfaat nyata telah mereka peroleh, ini tidak dapat disangkal. Selain itu, beberapa dari kalian tidak berpura-pura marah di sini. Karena lawan sudah bergerak, Grandmaster Wang Yong tidak takut menyinggung mereka, beberapa sekte yang menduduki tempat lain, jangan bilang kalau mereka bukan sekte cabangmu. Kata-katanya ditujukan langsung pada beberapa sekte iblis. Orang-orang ini jelas mendapat keuntungan dari Yang Chen, tetapi mereka masih ingin menggunakan ini untuk menjebak Yang Chen. Mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Semua mata tertuju pada wajah-wajah sekte Gosyin dan Master Sekte Gos. Beberapa orang tua itu mengerucutkan bibir beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa mengatakan apapun untuk menyangkalnya. Siapa saja orang-orang yang hadir, bagaimana mereka bisa tertipu? Tidak ada gunanya menyangkalnya. Namun, beberapa orang tua dari sekte iblis ini memang berkulit tebal. Sebagai master sekte iblis, jika mereka tidak tahan dengan sedikit ejekan ini, mereka akan dibunuh dan dikubur berkali-kali. Menghadapi ejekan Grandmaster Wang Yong, mereka hanya melengkungkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Suasana mulai sunyi, tak seorang pun berbicara lagi. Grandmaster Wang Yong hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat bahwa master sekte penting termasuk master pulau mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia bukanlah orang yang tidak tahu hal-hal yang mendalam, jadi dia segera mengendalikan mulutnya dan tidak berbicara lagi, jangan sampai dia disegel lagi. Tidak ada kemungkinan lain selain dari para Grandmaster Abadi Emas yang dapat mengirim pesan kepada para Master Sekte ini saat ini. Ini bukan saatnya untuk berselisih sepenuhnya dengan mereka. Tempat diselenggarakannya konferensi komando gabungan selalu berada dalam jangkauan indera ilahi para Grandmaster Abadi Emas. Mereka telah mendengar semua yang terjadi dalam konferensi komando gabungan dari awal hingga akhir. Konferensi ini tidak pernah dijaga terhadap para Grandmaster Abadi Emas ini. Sekte Gosyin, Sekte Hantu dan beberapa ahli Dewa Emas lainnya dari sekte lain telah secara terbuka mengakui keserakahan mereka terhadap peta geografis Sungai Pegunungan Gong Sunling di depan para ahli Dewa Emas lainnya. Ini jelas. Bahkan jika mereka tidak mengakuinya, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Namun mereka juga tahu betul bahwa jika mereka ingin bergerak melawan Yang Chen, pendapat para Dewa Emas yang juga datang dari dunia abadi juga sangat penting.
Bahkan jika dia tidak bisa membuat mereka setuju, dia harus membuat mereka tidak ikut campur. Jika tidak, jika terjadi pertikaian internal, mereka tidak akan berencana untuk berurusan dengan klan Zhao, tetapi akan memberikan kontribusi kepada klan Zhao. Langsung saja ke intinya, selain peta geografis gunung dan sungai, ada hal lain yang harus kita lakukan dengan Istana Chunyang. Pada titik ini, orang-orang ini mengabaikan kewaspadaan mereka dan menyeret satu orang bersama mereka. Istana Chunyang telah menerima murid-murid Sekte Xuantian. Ini adalah hal yang paling tidak meyakinkan tentang mereka. Mendengar penyebutan murid-murid Sekte Langit Hitam, tak seorang pun kultivator yang hadir berbicara lagi. Gerbang surga hitam selalu menjadi duri dalam hati sekte utama, dari alam fana, alam spiritual, hingga alam surgawi. Terutama setelah pemusnahan bangsa Tianmen di alam fana, semua pihak telah waspada terhadap gerbang surga hitam, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mereka semua adalah kultivator, dan mereka semua tahu bahwa masa depan masih panjang. Mereka semua tahu bahwa tidak ada kata terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam. Tidak ada sekte yang akan percaya bahwa gerbang langit hitam akan melepaskan kebencian atas pemusnahan orang-orang Taitian dan tidak mengejarnya. Akan selalu ada hari di mana masalah ini akan diselesaikan. Awalnya ada gerbang langit hitam di alam fana, tetapi kemudian dibasmi. Baru pada saat itulah para penguasa gerbang langit hitam menggunakan nama Tianmen untuk bangkit kembali. Setelah kembali ke klan, mereka tidak mengubah nama Tianmen. Ini adalah cara untuk mengambil peringatan. Hal ini jelas di hati sekte super utama. Sekte yang telah memusnahkan gerbang surga hitam di alam fana kini telah menjadi sejarah. Gerbang surga hitam tidak pernah bermaksud membiarkan mereka pergi. Kini setelah gerbang surga hitam di alam spiritual pun telah dimusnahkan, orang dapat membayangkan betapa marahnya gerbang surga hitam di alam abadi dan apa akibat yang akan ditimbulkannya. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekte utama, dan bahkan pemusnahan orang-orang Tianmen di alam fana dapat dikatakan telah dipermainkan sampai mati oleh murid gerbang surga hitam sendiri, Yang Lan, pada saat itu, sekte utama telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk mengepung gerbang surga hitam. Secara logika, kebencian semacam ini seharusnya tidak ada kaitannya dengan sekte utama, asalkan gerbang surga hitam di alam abadi bersedia berunding dengan semua orang. Tetapi sekarang, siapa yang bisa menjamin bahwa gerbang surga hitam di alam abadi adalah sekte yang masuk akal? Mengapa para pengikut gerbang langit hitam itu berpindah ke Istana Chunyang, memuja leluhur Istana Chunyang, dan membuat sumpah setan hati untuk tidak ada sangkut pautnya dengan gerbang langit hitam? Bukankah karena Master Sekte Li menganggap bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan nyawa para pengikutnya, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya? Pada saat itu, apa yang akan dilakukan sekte utama? Selama kelompok murid gerbang surga hitam ini naik ke alam abadi satu demi satu, itu akan selalu membuat anggota senior gerbang surga hitam mengingat kejadian masa lalu yang tidak mengenakan itu. Setelah beberapa hal selesai, mereka tidak dapat kembali. Pada saat itu, sekte utama berpikir bahwa ini adalah cara yang baik. Itu tidak hanya menenangkan para pengikut gerbang langit hitam, tetapi juga tidak perlu menanggung reputasi membunuh para pengikut gerbang langit hitam ini. Tampaknya tepat, tetapi tetap saja ada bahaya tersembunyi pada akhirnya. Masuk akal jika para pengikut gerbang langit hitam ini telah bergabung dengan Istana Chunyang, memuja leluhur Istana Chunyang, dan membuat sumpah setan hati, maka semua pihak harus percaya bahwa mereka tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun prinsipnya sama saja, gerbang langit hitam mungkin bukan sekte yang masuk akal, dan sebagai sekte super, sekte utama manakah yang benar-benar masuk akal? Siapa yang tahu jika para pengikutnya itu masih akan memikirkan gerbang surga hitam dan mencari kesempatan untuk melawan? Begitu banyak murid gerbang langit hitam, yang dulunya merupakan favorit dominan alam spiritual, tiba-tiba menjadi patuh ketika mereka datang ke Istana Chunyang. Jika mereka disuruh melakukan pelatihan tertutup, mereka akan melakukannya, dan jika mereka disuruh tidak keluar, mereka tidak akan keluar. Situasi ini adalah yang paling mengerikan. Saat ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menggunakan alasan Yang Chen yang tidak kooperatif untuk menyerang seluruh Istana Chunyang dan mengambil kesempatan untuk mengakhiri masalah besar ini. Bagaimanapun, ada keegoisan dan sedikit keadilan. Faktanya, sebagian besar adalah keserakahan, yang menyebabkan situasi saat ini. Kata-kata itu dapat diucapkan kepada para master sekte di setiap sekte, namun tidak dapat didengar oleh Wang Yong. Hal serupa juga terlihat pada konferensi komando gabungan. Baik Anda mendukung atau menentangnya, kami akan tetap melakukannya. Para Grandmaster Abadi Emas dari Sekte Goshin dan Sekte Hantu telah memperjelas posisi mereka, hampir memaksa semua pihak untuk membuat pernyataan. Apa yang akan kamu lakukan? Jika Anda benar-benar tidak mampu, kami mengerti. Anda dapat memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Jika Anda benar-benar menentangnya, maka kita hanya dapat bersaing satu sama lain terlebih dahulu. Sikapnya yang terbuka sudah ada, dan kata-katanya juga sudah jelas. Sekarang, terserah pada Grandmaster Abadi Emas dan Master Sekte masing-masing sekte untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Chapter 2364. Terkadang banyak hal yang aneh. Ketika Anda berusaha sebaik mungkin, Anda mungkin tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Jika Anda tidak menyembunyikan niat Anda, akan ada kejutan yang tidak terduga. Setidaknya sekarang, pemimpin Sekte Goshin sedikit terkejut. Dia telah menggunakan segala macam alasan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan dukungan dari komando gabungan. Namun sekarang setelah Grandmaster Abadi Emas telah mengungkap keserakahan dan ambisinya, dia mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Meskipun ia masih belum mendapat persetujuan dan dukungan dari komando gabungan, ia tidak dihentikan oleh komando gabungan. Mereka tidak mendukungnya, tetapi mereka tidak menentangnya, yang sudah merupakan suatu kemajuan besar. Setidaknya saat mereka bergerak, tak seorang pun akan maju untuk menghentikan mereka.
Seharusnya mudah bagi beberapa Grandmaster abadi emas untuk berurusan dengan beberapa junior di tahap abadi Suan. Saat mereka memegang peta geografis Gong Sunling di tangan mereka, Istana Cunyang akan menjadi hidangan yang bisa mereka makan kapanpun mereka mau. Awalnya, masalah ini pada dasarnya sudah selesai. Dengan persetujuan diam-diam dari Sekte Komando Gabungan, tidak akan ada perubahan. Tetapi tetap saja, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini, dan variabel-variabel tetap saja terjadi. Para Grandmaster abadi emas dari Sekte Dao, setelah mempertimbangkan untung ruginya, memilih untuk menunggu dan melihat. Mereka tidak mendukung atau menentangnya, karena Yang Chen tidak dapat menjamin bahwa Sekte Xuantian tidak akan mengejar tanggung jawab Sekte utama setelah mereka tiba di dunia abadi. Demikian pula, Grandmaster abadi emas dari Sekolah Iblis Yin yang juga memilih untuk menunggu dan melihat. Meskipun Lady Fang Hua adalah selir Yang Chen, alasannya pada dasarnya sama. Grandmaster abadi emas dari lembah reinkarnasi bahkan tidak memiliki hubungan seperti itu, jadi dia juga memilih untuk menunggu dan melihat. Meskipun Sekte Dao dan Sekolah Iblis Yin yang memiliki hubungan darah dengan Yang Chen, namun dalam menghadapi peristiwa besar yang berkaitan dengan kepentingan sekte tersebut, mereka sudah cukup menunjukkan muka dengan tidak berpihak pada Yang Chen. Terkadang, para pembudidaya lebih realistis dibandingkan manusia biasa. Namun secara mengejutkan, tetua dari Sekolah Iblis Wuji telah berdiri di sisi Yang Chen dari awal hingga akhir, tak tergoyahkan. Bahkan beberapa master abadi emas bergabung untuk membujuknya dalam waktu lama, tetapi Penatua Su tidak berubah pikiran. Kalau tidak perlu, tidak ada seorang pun yang menginginkan para tetua Dewa Emas bertarung satu sama lain. Beberapa ahli Dewa Emas berusaha sekuat tenaga membujuk Tetua Su, tetapi mereka tetap tidak bisa membuat Tetua Su setuju. Hubungan antara Yang Chen dan Sekolah Iblis Wuji hanya sebatas putra pemimpin sekolah berikutnya yang merupakan murid langsung Yang Chen. Hubungan antara Taoisme dan Sekolah Iblis Yin yang jauh dari kata dekat. Namun, Tetua Su seperti kura-kura yang memakan beban pada timbangan besi. Dia bertekad untuk tidak setuju apapun yang terjadi. Apakah karena ramuan Yang Chen? Pada titik ini, semua orang merasa sangat disayangkan. Yang Chen sekarang adalah seorang alkemis kelas 7. Di masa depan, sangat mungkin baginya untuk menjadi alkemis kelas 8 atau bahkan menerobos ke kelas 9. Namun, jika mereka ingin merebut peta geografis gunung dan sungai Gong Sunling, mereka tidak dapat menghindari Yang Chen. Mereka takut bahwa Tuan Yang mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Bagaimanapun, dia harus menghadapi begitu banyak leluhur Dewa Emas. Bahkan Master Sekte dari Sekolah Iblis Wuji merasa sedikit aneh. Sejak leluhurnya yang abadi emas datang ke alam bawah, dia selalu menjadi orang yang cerdas. Mengapa dia melakukan kesalahan dalam hal ini? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia memang orang yang pintar. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan kesalahan dalam hal ini? Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahuinya. Sebagai seorang Master Sekte, tidak ada yang bodoh. Master Sekte dari Sekolah Iblis Wuji tidak mengatakan apa-apa dan menjadikan leluhurnya Golden Immortal sebagai standar. Kehendaknya adalah keputusan Sekolah Iblis Wuji. Namun, bagi leluhur Dewa Emas dari Sekte Gosyin, ini sudah merupakan peningkatan yang sangat besar. Awalnya, ada 7 Master Dewa Emas yang menentang mereka, tetapi sekarang hanya ada 1. Perlawanan telah sangat berkurang. Bahkan jika Elder Yao dari Akademi Kura-Kura Hitam ditambahkan, mereka hanya 2 orang. Mereka memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah. Jangan lupa, Tuan Yang masih memiliki tetua Yao dari Akademi Kura-Kura Hitam, seorang guru Dewa Emas yang tidak diketahui, dan setidaknya 2 Dewa Emas dari klan Naga. Tetua Su tidak ingin semua ini terjadi, jadi dia mencoba menghalangi mereka. Caranya untuk menghalangi mereka adalah dengan langsung memberitahu semua orang tentang asisten kuat di sekitar Yang Chen. Beberapa Master Golden Immortal yang tergoda merenung. Mereka terpesona oleh peta geografis gunung dan sungai dan tidak terlalu peduli tentang hal itu. Sekarang setelah mereka pikirkan lagi, tindakan itu memang sedikit gegabah. Tuan Yang secara pribadi membunuh sedikitnya 2 Dewa Emas dari keluarga Sao. Penatua Su tidak lupa menambahkan, ketika kami bergegas ke Sekte Langit Hitam, setidaknya 6 hingga 8 Dewa Emas dari keluarga Sao tewas di tangan Tuan Yang. Tentu saja, kamu harus ingat bahwa Tuan Yang masih memiliki benda yang didapatnya dari platform pemenggalan abadi. Penatua Su melihat perubahan ekspresi di wajah orang-orang ini dan ingin tertawa. Mungkin itu pedang pemenggal abadi, atau mungkin sesuatu yang lain. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya yakin itu pasti sangat kuat. Ngomong-ngomong, jangan lupa peta geografis gunung sungai. Penatua Su mencibir dalam hatinya dan mengingatkan mereka. Jika kalian bergerak, kalian harus memikirkan cara agar lebih kuat daripada Zhou Seng yang menghancurkan dirinya sendiri. Kalau tidak, aku khawatir dengan peta geografis gunung sungai yang melindunginya, seranganmu bahkan tidak akan mencapai Tuan Yang. Kata-kata ini hanya bisa didengar oleh para Master Golden Immortal. Para pemimpin sekte di pusat komando gabungan belum menerima berita ini, dan masih menunggu keputusan dari para pemimpin Golden Immortal masing-masing. Para ahli Golden Immortal yang dipimpin oleh para ahli Golden Immortal dari sekte Gosyin semuanya berkeringat dingin. Setelah semua perhitungan mereka, mereka sebenarnya telah kehilangan kekuatan dahsyat Yang Chen. Mereka bahkan lupa memperhitungkan peta geografis gunung sungai yang mereka incar. Jika mereka benar-benar bertarung, hanya peta geografis gunung dan sungai saja yang dapat membuat mereka tidak berdaya. Lalu, bagaimana mereka bisa bertarung? Penatua Su masih mencibir dalam hatinya. Dia bahkan tidak menyebutkan wanita misterius itu. Tidakkah kamu melihat kesalehan dan sikap hormat Tuan Yang? Dengan pengalaman guru yang di platform pembantaian abadi, akan aneh jika dia tidak tahu siapa wanita itu. Tanyakan di seluruh dunia, berapa banyak orang yang bisa memuja guru yang seperti leluhur. Bahkan kepada para dewa emas di alam bawah, kapankah guru yang pernah mendapatkan begitu banyak rasa hormat dari lubuk hatinya?
Beberapa Dewa Emas dari Sekte Dao, Sekolah Iblis Yin Yang, dan Lembah Samsara yang sebelumnya mendukung Yang Chen tetapi memilih untuk menonton dari pinggir juga mengalami perubahan ekspresi. Mereka terus-menerus menimbang dalam hati tentang bagaimana mereka harus menangani masalah ini. Haruskah mereka dengan teguh berdiri di pihak Yang Chen seperti Penatua Su, atau terus menonton dari pinggir? Jika mereka memilih satu sisi secara langsung, mereka pasti akan menyinggung perasaan seseorang. Tidak peduli pihak mana yang mereka pilih, mereka pasti akan menyinggung pihak lainnya. Tampaknya hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah tidak membantu pihak manapun dan terus menonton dari pinggir lapangan. Sekalipun Yang Chen tahu tentang hal itu, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada mereka. Yang Chen sendiri telah menyaksikan dari pinggir lapangan selama kesengsaraan iblis, jadi dapat dimengerti jika orang lain melakukan hal yang sama. Itu hanya akan memengaruhi kekuatan kerjasama. Selama istri dan selir murid perempuan sekte Yang Chen ada di sana, akan menjadi masalah sederhana untuk memperbaiki hubungan. Itu masih pepatah yang sama, petani lebih realistis dibandingkan manusia biasa. Chapter 2365. 7 Master Abadi Emas tidak akan takut dengan kata-kata Penatua Su. Jika memang begitu, mereka tidak akan bisa bertahan hidup di dunia spiritual di masa depan. Setelah berkomplot sekian lama, mereka takut hanya dengan beberapa patah kata. Sungguh memalukan. Ini masalah harga diri dan kepentingan yang besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa mundur? Semakin besar risikonya, semakin besar pula manfaatnya. Diperkirakan bahwa Master Abadi Emas dari Sekte Goshin menginginkan risiko yang lebih tinggi, sehingga ia bisa mendapatkan manfaat yang paling banyak. Peta geografis gunung sungai milik Gong Sunling adalah sebuah masalah. Begitu peta itu digunakan, akan ada masalah besar. Lagi pula, hampir sebagian besar Master Abadi Suan dari Sekte yang berpartisipasi dalam pertempuran dengan keluarga Zhao berada di peta geografis gunung dan sungai. Jika mereka ingin memetakan peta geografis gunung dan sungai, mereka harus mempertimbangkan bahwa jika Gong Sunling menaruh semua telurnya dalam satu keranjang atau menolak untuk setuju, orang-orang ini akan digunakan sebagai pemerasan. Oleh karena itu, sejak awal, para ahli Golden Immortal dari Goshin Sect tidak memiliki gagasan apapun tentang Gong Sunling. Semua pikiran mereka tertuju pada Yang Chen. Mereka telah melakukan penyelidikan terperinci, Gong Sunling benar-benar patuh pada Yang Chen. Bukan hanya Gong Sunling, tetapi semua istri dan selir Yang Chen juga sama. Selama Yang Chen dikendalikan, itu berarti mereka telah mengendalikan Gong Sunling, Gao Yue, dan semua anggota keluarga Yang Chen. Dengan cara yang sama, selama mereka mengendalikan Yang Chen, mereka mengendalikan Istana Chunyang. Yang Chen juga ditakdirkan untuk menjadi sosok yang sangat diperlukan di Istana Chunyang. Sayangnya, Istana Chunyang tampaknya menaruh semua harapan mereka pada Yang Chen, yang juga menyebabkan kelemahan terbesar mereka di Istana Chunyang. Untuk menghadapi Yang Chen sendirian, mereka bahkan telah memperhitungkannya dari awal. Sebelum rapat komando gabungan, atas nama komando gabungan, Gong Sunling lebih penting, jadi dia sendirian di bawah perlindungan beberapa Master Suan Abadi. Adapun istri dan selir Yang Chen, mereka juga berlatih dalam pertempuran dengan keluarga Zhao di peta geografis Gunung Sungai, dan mereka juga tidak bersama Yang Chen. Para ahli yang disebutkan oleh Penatua Su tadi tidak berada di sekitar Yang Chen. Sangat mungkin bahwa para ahli Golden Immortal dan para ahli dari klan naga berada di peta geografis gunung dan sungai. Tentu saja, ini juga kebenarannya. Yang Chen memang satu-satunya orang di sisinya. Gong Sunling tidak keberatan sedikit pun dengan pengaturan ini. Dia langsung mengikuti orang-orang di sisi komando gabungan dan tersenyum manis kepada Yang Chen sebelum pergi. Yang Chen berada di markas komando gabungan dan tanpa disadari terisolasi. Demi menjamin keselamatan mereka, komando bersatu ditempatkan dalam formasi barisan pertahanan yang relatif besar. Formasi ini dapat dengan mudah membatasi masuk dan keluarnya petani manapun. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Dewa Emas dari Sekte Goshin berani berkomplot melawan Yang Chen bahkan setelah Tetua Su telah menunjukkan begitu banyak kekuatan Yang Chen. Mereka tidak takut Yang Chen akan melarikan diri atau bertemu dengan Gong Sunling. Bahkan ketika para Master Golden Immortal itu berdiskusi, mereka tidak peduli apakah Yang Chen akan melarikan diri atau tidak. Dia hanyalah seorang Master Suan Immortal, di komando gabungan, ada begitu banyak Master Golden Immortal, dia benar-benar tidak dapat membuat banyak masalah. Yang Chen tidak berniat melarikan diri. Dia telah bermeditasi di area milik Istana Chunyang, beristirahat sambil menunggu. Dia menunggu sikap komando gabungan. Saat ini, Yang Chen tidak ingin melakukan apapun yang akan merusak persatuan dunia spiritual, tetapi dia tidak takut seseorang akan melakukan hal seperti itu. Segalanya menunggu orang-orang itu untuk memberinya penjelasan. Maafkan saya, Guru Yang. Panglima tertinggi komando gabungan, penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau secara pribadi mendatangi Yang Chen dan mengungkapkan sikapnya kepadanya. Maaf, saya tidak dapat menghentikan perilaku mereka, dan saya tidak dapat meyakinkan para Master Abadi Emas dari sekte saya. Saya hanya dapat menjamin bahwa para Master Abadi Emas dari sekte saya tidak akan bergerak. Saya tidak dapat melakukan apapun. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir dengan hidup Anda, mereka hanya ingin mengambil inisiatif untuk memperjuangkan sedikit keuntungan. Dari sudut pandang moral, Tuan Pulau masih merasa kasihan pada Yang Chen, jadi dia meminta maaf. Namun, dia tidak dapat memengaruhi pikiran para guru Golden Immortal miliknya sendiri. Ini bukanlah kebohongan. Bahkan jika dia tidak mau menjadi musuh Yang Chen, dia tidak dapat mendukung Yang Chen tanpa syarat sekarang. Mampu datang menemui Yang Chen secara langsung dan menyampaikan kata-kata permintaan maaf adalah batas yang dapat dilakukan oleh penguasa pulau. Pada saat yang sama, untuk menebus permintaan maaf ini, penguasa pulau berjanji kepada Yang Chen, apapun yang terjadi, si Sanshan adalah muridku, dan dia tidak akan pernah menderita keluhan apapun di Pulau Abadi Giok Hijau.
Bersama dengan Master Pulau, hadir pula para Master Sekte dari Sekte Lima Elemen, Sekte Qiankun, dan Sekte Awan Biru, semuanya menyampaikan makna yang sama. Semua orang memasang ekspresi meminta maaf di wajah mereka, dan di bawah tatapan mata Yang Chen yang tenang, semuanya tersipu. Dulu waktu mereka bekerja sama dengan Yang Chen, semua orang sangat gembira, tapi ketika ada seorang Master Abadi Emas yang ingin merebut industri Yang Chen, semua orang terpaksa berkompromi di bawah tekanan dari atas, yang mana sungguh bertentangan dengan prinsip mereka. Namun, dibandingkan dengan Yang Chen, situasi keseluruhan dari seluruh dunia spiritual terhadap keluarga Zhao tampaknya lebih penting, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar dapat melakukan hal-hal hebat, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan membuat pilihan yang paling tepat yang mereka rasa. Dari situasi keseluruhan, mereka merasa bahwa mereka benar, tetapi dari sudut pandang pribadi, mereka merasa berutang pada Yang Chen, jadi mereka secara khusus datang untuk meminta maaf kepada Yang Chen. Artinya, Yang Chen, jika digantikan oleh kultivator lain, diperkirakan mereka bahkan tidak akan mengadakan pertemuan dan kata-kata permintaan maaf seperti ini. Para Master Sekte dari Sekolah Iblis Yin Yang dan Lembah Samsara juga datang untuk menyampaikan permintaan maaf yang sama. Hanya Master Sekte dari Sekolah Iblis Wuji yang bisa mengangkat kepalanya di depan Yang Chen. Guru Su tanpa syarat mendukung Yang Chen dan berdiri di sisi Yang Chen, sehingga sektenya juga membuat pilihan yang sama. Akan tetapi, meski begitu, di bawah intervensi komando gabungan, Master Su tidak akan bertarung berdampingan dengan Yang Chen. Namun, sebagai penjelasan kepada Yang Chen dan Master Su, di antara para ahli Dewa Emas yang ingin menyentuh Yang Chen, salah satu dari mereka akan mundur, dan Master Su akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan orang itu. Pada saat ini sebelum pertempuran yang menentukan, bukanlah hal yang cerdas untuk membiarkan dua ahli Dewa Emas bertarung sampai mati. Mengenai hal ini, Yang Chen tidak mengungkapkan pendapatnya. Tidak membiarkan para ahli Golden Immortal saling membunuh dianggap mempertimbangkan situasi keseluruhan, tetapi apa gunanya menyerangnya. Meskipun demikian, ia tetap menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Guru Su yang selalu mendukungnya. Bisa melakukan ini sungguh sangat baik hati. Harus diketahui bahwa dia dan Master Su hanya bertemu beberapa kali saja, dan jauh dari persahabatan yang mendalam. Untuk ini saja, Yang Chen mungkin akan bersyukur. Satu hal, nyawa Tuan yang tidak boleh dalam bahaya, ini intinya. Melihat beberapa ahli Dewa Emas telah mengepung Yang Chen tidak jauh dari sana, Tuan Pulau akhirnya mengucapkan permintaan terakhirnya, lalu perlahan pergi. Tempat ini akan menjadi tempat duel, dan mereka akan menonton dari jauh. Chapter 2366. Sebelum kita mulai, ada beberapa kata-kata buruk yang harus diucapkan terlebih dahulu. Yang Chen akhirnya membuka mulutnya dan berkata kepada beberapa Master Golden Immortal yang perlahan mengelilinginya, serta orang-orang yang bertanggung jawab atas komando gabungan. Karena kalian ingin memulai, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jangan bersikap sopan, kami tidak pernah mengharapkan kamu bersikap sopan. Master Dewa Emas dari Sekte Goshin berkata sambil tersenyum, yang bahkan menyebabkan 5 Dewa Emas di sekitarnya tertawa. Karena Penatuasu telah mengimbangi 1, hanya ada 6 Dewa Emas yang ingin memulai. Untuk titik offset, 7 Master Golden Immortal juga sempat berdebat kecil. Tak seorang pun dari mereka ingin mundur. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka. Namun, karena tekanan dari Sekte Iblis tanpa batas, salah satu dari mereka harus mundur. Pada akhirnya, Dewa Emas dengan basis kultivasi terlemah dengan enggan mundur. Dia tidak hanya harus mengundurkan diri dalam proses menaklukkan Yang Chen, tetapi dia juga harus mengundurkan diri saat merebut peta geografis pegunungan dan sungai. Itulah kesepakatannya. Itulah sebabnya dia tampak tidak senang. Bahkan tatapannya ke arah Penatuasu dipenuhi dengan kebencian. Namun, meskipun dia tidak senang, orang ini sangat patuh. Dia berkata dia tidak akan memulai perkelahian, dan dia berdiri jauh, berdiri dengan para Master Golden Immortal yang sedang menonton, menunggu akhir dari sisi ini. Sebenarnya, saya tidak ingin sampai pada titik ini. Pada saat ini, pertikaian internal semacam ini seharusnya tidak terjadi. Dalam kata-kata Yang Chen, ada penyesalan dan penyesalan yang tak terlukiskan. Tetapi kamu tidak mengambil jalan menuju surga, dan mendobrak pintu menuju neraka. Inilah yang kamu minta, tidak peduli apapun konsekuensinya, kamu hanya bisa menanggungnya. Kami tidak membutuhkan junior sepertimu untuk mengajari kami bagaimana berperilaku. Master Abadi Emas dari Sekte Hantu mendengus dingin ke arah lain. Jika kamu tidak ingin menghancurkan situasi yang baik, selama kamu bekerja sama, tidak ada yang akan mempersulitmu. Yang kami inginkan bukanlah hidupmu, Tuan Yang. Tidak peduli seberapa besar keinginan orang-orang ini untuk berurusan dengan Yang Chen, kata-kata terakhir, Tuan Yang, dapat terdengar dari ketulusan mereka. Tidak ada yang mau menjadi musuh dengan seorang ahli alkimia yang memiliki masa depan yang menjanjikan dan kemungkinan besar akan menjadi ahli alkimia tingkat 9. Namun, sekarang setelah mereka sampai pada titik ini, mereka tidak bisa lagi memiliki keraguan. Ketika saatnya untuk bertindak, mereka tetap harus bertindak. Tentu saja ada alasan penting lainnya, yaitu Istana Chunyang belum matang. Di dunia abadi, Istana Chunyang bahkan tidak memiliki nama, apalagi yayasan. Inilah alasan terbesar mengapa orang-orang itu berani menyentuh Yang Chen. Tidak peduli seberapa kuat seorang eliksir master, tanpa dukungan dari para petinggi, dia tidak lebih dari seorang junior yang berpotensi di mata para Dewa Emas. Dia tidak berarti apa-apa. Ini adalah pertempuran paling membosankan yang pernah saya alami. Yang Chen masih mempertahankan posisi duduk, tetapi pedang pemenggal abadi perlahan muncul di tangannya. Xiao Tian menggigit gagang pedang pemenggal abadi dan ekornya melingkari pergelangan tangan Yang Chen, yang dengan mudah dipegang oleh Yang Chen. Saat Xiao Tian dan pedang pemenggal abadi muncul, semua ahli Dewa Emas menyipitkan mata mereka dan fokus pada Xiao Tian pada saat yang sama.
Tubuh Xiao Tian yang unik dan ciri-ciri senjata penggigitnya hampir menjadi cara paling gamblang untuk memberitahu semua orang betapa bangganya dia sebagai hewan peliharaan. Tahu, para kultivator di dunia fana tidak mengenalnya, dan 99% kultivator di dunia spiritual tidak mengenalnya, tetapi bagaimana mungkin orang-orang yang turun dari dunia abadi tidak mengenalnya? Sekalipun mereka tidak mengenalnya, namun melihat ciri-cirinya yang unik, mereka seharusnya dapat menebak spesies apakah Xiao Tian itu. Itu adalah sebuah kecelakaan bahwa Grandmaster yang memiliki hewan peliharaan iblis Yazi di tangannya, tidak seorang pun menduganya. Setelah memeriksa dengan saksama tingkat kultivasi Xiao Tian, semua orang tercengang lagi. Yazi dari alam abadi emas. Ini menyenangkan. Para ahli Golden Immortal dari Ghost Yin Sect dan Ghost Soul Sect yang berpartisipasi dalam pertarungan tidak dapat menahan napas lebih berat. Meskipun Yazi bukan naga murni, ia juga salah satu dari 9 putra naga. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka takut tidak akan menjadi lawannya satu lawan satu. Untungnya, mereka telah memperhitungkan sejak awal dan memindahkan Gong Sunling dan para ahli itu, hanya menyisakan Yang Chen. Bahkan dengan Yazi sebagai pembantu, 6 lawan 1 masih menempati posisi yang lebih unggul. Tatapan mata beberapa master abadi emas bertabrakan satu sama lain di udara, dan semua orang melihat kilatan di mata masing-masing. Bahkan hewan peliharaan iblis adalah jenis Yazi yang tidak dapat dijangkau, yang mengendalikan Yang Chen. Saat Yang Chen mendapatkan kekayaan besar di tangannya, dia tidak tahu betapa senangnya dia. Saya sebenarnya sangat mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Yang Chen mengabaikan keserakahan di mata orang-orang ini, dan hanya berkata dalam hati, karena kamu tidak akan mengambil nyawaku, maka sebagai balasannya, aku juga tidak akan mengambil nyawamu. Jadi, saya tidak akan mengatakan kalimat itu. Orang-orang yang mengenal Yang Chen tahu apa kalimat yang diucapkan Yang Chen. Itulah mantra Yang Chen, mantra yang harus diucapkannya sebelum membunuh orang, setiap ketidakadilan ada sumbernya, setiap utang ada debiturnya. Konon, musuh yang mendengar ini sudah tewas. Yang Chen akhirnya berdiri perlahan. Tindakannya membuat keenam dewa emas di sekitarnya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mereka semua mengeluarkan senjata sihir natal mereka sendiri, tetapi mereka masih menahan diri untuk tidak bergerak, karena mereka semua dapat melihat bahwa Yang Chen tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sejujurnya, ini adalah keberuntunganmu. Ada senyum tipis di wajah Yang Chen, dan ada sedikit penghinaan tersembunyi. Aku telah membunuh lebih banyak dewa sejati 10.000 kesengsaraan daripada yang pernah kamu dengar. Hari ini aku akan membuat pengecualian dan tidak membunuhmu, kau seharusnya merasa beruntung. Bukan rahasia lagi bahwa Yang Chen dulunya adalah seorang algojo di panggung pemenggalan abadi, dan para master abadi emas tentu mengetahui hal ini. Mereka berada di alam abadi, dan mereka tahu berapa banyak dewa dari pengadilan surgawi lama yang dikirim ke platform pemenggalan abadi ketika pengadilan surgawi berubah secara drastis. Terus terang saja, sang dewa yang maha kuasa hampir tidak memenuhi syarat untuk memasuki platform pemenggalan abadi, dan para dewa emas seperti mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki platform pemenggalan abadi. Perkataan Yang Chen sebenarnya bukan suatu bualan. Jika aku belum keluar dari lembah tanpa jalan kembali, aku tentu akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh para master abadi emas. Pada saat ini, Yang Chen tidak lupa menambahkan sedikit misteri pada kultivasinya, namun, karena aku telah keluar dari lembah tanpa kembali, kamu masih memiliki keberanian untuk melakukannya. Aku sangat mengagumimu. Saat Yang Chen berbicara perlahan dan tenang, wajah orang-orang di sekitarnya berubah, termasuk mereka yang bersembunyi di belakang dan menonton pertempuran dari jauh. Pada saat ini, tubuh Yang Chen perlahan-lahan melepaskan tekanan yang sangat kuat, terakumulasi sedikit demi sedikit dan menguat sedikit demi sedikit, membuat orang-orang merasakan tekanan gunung Tai. Saat ini, Yang Chen masih berdiri di sana, namun dia memiliki semacam momentum raksasa, yang membuat orang tanpa sadar memandangnya. Apa yang didapat Yang Chen dari lembah tanpa pulang? Melihat momentum tiba-tiba Yang Chen, para dewa emas dan pemimpin sekte dari sekte-sekte utama yang memilih untuk menonton dari samping tiba-tiba menyadari bahwa mereka tampaknya telah membuat keputusan yang bodoh. Chapter 2367. Beberapa ahli Golden Immortal mendengarkan kata-kata Yang Chen yang tidak terlalu jelas dan paru-paru mereka hampir meledak. Momentum yang telah mereka bangun dengan susah payah diencerkan hingga hampir tidak ada apa-apanya oleh kata-kata Yang Chen. Jika mereka bisa mentolerirnya, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mentolerirnya? Jadi kenapa kalau dia mengatakannya dengan baik-baik? Pada akhirnya, bukankah mereka tetap harus melihat realitanya? Pada saat ini, mereka tidak bisa membiarkan Yang Chen terus berbicara. Jika dia terus berbicara, diperkirakan mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan. Jika Yang Chen membuat satu atau dua hewan peliharaan iblis seperti Xiao Tian saat ini, diperkirakan para ahli dewa emas ini akan menyerah bahkan jika mereka tidak ingin menyelamatkan muka mereka. Untungnya, situasi yang mereka takutkan tidak terjadi. Tidak hanya itu, Yang Chen bahkan mengambil inisiatif memegang pedang pemenggal abadi dengan pegangan terbalik, mengarahkan bagian belakang pedang itu ke arah orang-orang. Dengan kata lain, ini adalah janji yang baru saja dibuat oleh Yang Chen, bahwa dia tidak akan mengambil nyawa mereka. Tindakan ini secara langsung membuat amarah beberapa ahli dewa emas memuncak, kemudian para dewa emas dari sekte Ghost Yin tidak lagi peduli apakah mereka menindas yang lemah atau tidak, mereka terbang dan menyerbu. Tempat kejadian sudah lama dikelilingi oleh susunan itu. Jika keenam ahli dewa emas bertarung, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh susunan biasa. Untungnya, masih ada 8 ahli Golden Immortal di pinggiran. Mereka tidak bisa bertarung, jadi mereka hanya bisa memimpin barisan di luar, sehingga kerusakan di sini tidak akan terlalu parah. Hanya para ahli dewa emas yang berada pada level yang sama yang dapat menggunakan susunan itu untuk memblokir serangan para ahli dewa emas. Tepat ketika para ahli Golden Immortal sudah mulai, Island Master yang sedang menonton pertempuran di luar tiba-tiba menemukan bahwa ada beberapa orang lagi di sekitarnya.
Ketika dia melihat lebih dekat, dia terkejut. Grandmaster Wang Yong, yang ditahan sementara oleh komando gabungan, berdiri di garis depan, menyaksikan pertempuran dalam barisan dengan penuh minat. Dan di samping Grandmaster Wang Yong ada Gong Xunling, yang paling ditakuti oleh para ahli Golden Immortal. Pada saat yang sama, Gao Yue dan yang lainnya juga berdiri di sana, menyaksikan pertempuran di dalam lingkaran seperti menonton drama. Yang membuat kepala pulau sedikit lega adalah kenyataan bahwa istri dan selir Yang Chen semua berdiri di sana, dan tidak ada niatan untuk turun membantu. Mereka bahkan tersenyum. Mereka tampak tidak khawatir sama sekali terhadap suami mereka. Mungkinkah ada seorang kultivator yang mengetahui keefektifan bertarung Yang Chen lebih baik daripada istri dan selirnya yang tinggal bersamanya? Melihat ekspresi santai mereka, sang master pulau dan yang lainnya merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Situasi yang awalnya baik terhadap keluarga Zhao tampaknya diselimuti oleh lapisan bayangan karena hal ini. Pada saat ini, pemimpin sekte Ghost Yin bahkan lupa bertanya bagaimana Gong Xunling dan Wang Yong bisa datang ke sini di bawah perawatan khusus para ahli Suan Immortal itu. Karena mereka ada di sini, itu sudah menjelaskan semuanya. Beberapa ahli Suan Immortal ini tampaknya jauh lebih kuat daripada Gong Xunling, tetapi mereka bahkan tidak bersuara, namun mereka membiarkan Gong Xunling membawa Wang Yong ke sini. Apa artinya ini? Tuan Pulau dan para master sekte Dao lainnya, serta para master sekte lainnya yang sebelumnya menonton dari pinggir lapangan, paling-paling merasa bahwa mereka telah membuat keputusan yang salah dan tidak mendukung Yang Chen sampai akhir. Tetapi bagaimanapun juga, meskipun mereka tidak mendukungnya, mereka tidak memukulnya saat dia terpuruk. Setidaknya mereka menahan orang-orang itu untuk tidak mengambil nyawa Yang Chen, kurang lebih, mereka masih memiliki perasaan padanya. Namun sekte Ghost Yin dan sekte hantu telah benar-benar menyinggung Yang Chen. Beberapa master sekte bahkan tidak tahu bagaimana mengakhiri ini. Mereka hanya bisa berharap bahwa pertempuran ini akan dimenangkan oleh masing-masing Grandmaster Golden Immortal mereka. Mungkin pada saat itu, mereka bisa mengambil inisiatif sedikit lebih banyak. Para master sekte, yang sedang berfantasi tentang mengambil inisiatif untuk mengakhiri segalanya, tiba-tiba terbangun oleh guncangan hebat di depan mereka. Mereka menemukan bahwa ketika mereka melihat Gong Xunling dan yang lainnya datang, mereka sedikit terkejut dan kemudian mereka teralihkan untuk sementara waktu. Tampaknya ada sedikit hasil di sana. Harta sihir penyerang milik ahli Dewa Emas ditangkap oleh tangan kiri Yang Chen yang kosong. Kemudian, dia langsung berputar di udara dan melemparkannya ke formasi pelindung luar. Ahli Golden Immortal itu memegang rat-rat harta sihir natalnya. Tubuhnya tanpa sadar jatuh dan menghantam keras tepi formasi. Formasi pelindung yang diklaim mampu menahan kekuatan penghancur 10 ahli Dewa Emas dalam pertempuran, bergetar hebat dan hampir gagal karenanya. 8 ahli abadi emas yang bertugas menjaga formasi pelindung mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menstabilkan formasi itu dalam sekejap. Akan tetapi meski begitu, para ahli Dewa Emas itu begitu takut hingga mereka berkeringat dingin. Jika formasi pelindung itu rusak, seluruh markas besar komando gabungan mungkin akan menjadi bencana. Ahli abadi emas yang terlempar keluar dan menghantam formasi juga terkejut pada saat ini. Bukannya dia tidak ingin melepaskan harta ajaib natalnya, tetapi dia tidak bisa. Ketika pedang terbang natalnya ditangkap oleh tangan kiri Yang Chen yang kosong, dia menyadari bahwa jika dia tidak melawan dengan sekuat tenaga, pedang terbang natal kesayangannya akan berubah menjadi tumpukan besi tua pada saat berikutnya. Namun karena ia fokus melindungi harta karun ajaib itu, ia tidak peduli dengan pengendalian tubuhnya sendiri. Ia pun diusir oleh Yang Chen. Bagaimana ini mungkin? Ahli Golden Immortal ini sama sekali tidak peduli dengan kondisi rekan-rekannya. Meskipun ia terjatuh dengan keras di tepi formasi, itu tidak menyakitinya sama sekali. Ia hanya merasa sedikit pusing karena kekuatan yang sangat besar. Masalahnya adalah, Yang Chen hanyalah seorang junior Suan Immortal, dan beberapa ratus tahun yang lalu, dia paling-paling hanya seorang junior Earth Immortal. Bagaimana kultivasinya meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat? Perkataan Yang Chen tadi kembali terngiang di benaknya. Dia pasti memperoleh sesuatu yang menakjubkan dari panggung pemenggalan abadi setelah keluar dari lembah tanpa jalan kembali. Dia takut kalau kali ini dia benar-benar menendang lempengan besi. Teknik penyempurnaan tubuh macam apa ini? Yang paling membuat ahli Golden Immortal itu takut adalah dia tidak merasakan kekuatan spiritual apapun di tangan Yang Chen sebelumnya. Dengan kata lain, Yang Chen meraih pedang terbang natalnya dengan kekuatan tubuhnya dan kemudian melemparkannya keluar. Seberapa mengerikankah fakta ini? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara keras. Alasan mengapa dia bertanya secara langsung adalah karena dia tahu bahwa kekuatan sebesar ini hanya dapat dilakukan oleh tubuh yang kuat. Tanpa teknik pemurnian tubuh, mustahil untuk mencapainya dengan mengandalkan nutrisi kekuatan spiritual. Teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning dunia abadi, apakah kamu mengenalnya? Saat dikepung oleh 5 ahli Dewa Emas, Yang Chen tidak lupa menjawab pertanyaannya dengan tenang. Tepat saat dia menjawab pertanyaan itu, 3 ahli Dewa Emas yang mengepungnya terbang ke 3 arah seperti bola bisbol yang dipukul oleh tongkat berkecepatan tinggi. Boom, 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 tubuh ketiga ahli Dewa Emas juga menghantam tepi formasi pelindung dengan keras. Di mata banyak sekali kultivator dunia spiritual, cahaya kemasan di tepi formasi pelindung berkedip-kedip dan hampir menghilang, tetapi kemudian pulih dengan cepat. Berkedip-kedip lagi, hampir menghilang lagi, dan pulih lagi. Baru kemudian turbulensi berhenti. Chapter 2368. Para ahli Golden Immortal yang masih berada di tepi arai mengerti bahwa ketiga rekan mereka terkena bagian belakang Immortal Beheading Saber yang dilemparkan oleh Yang Chen, dan kemudian mereka terbang keluar tanpa sadar. Itu sama dengan apa yang terjadi padanya sebelumnya, kecuali bahwa ia terlempar keluar dengan tangan kosong, sementara 3 lainnya terkena bagian belakang Immortal Beheading Saber. 8 Dewa Emas yang bertanggung jawab atas arai pelindung di luar berkeringat deras.
Dalam waktu sesingkat itu, mereka telah menahan serangan yang mendekati batas area pelindung. Jika bukan karena fakta bahwa mereka semua sedang memulihkan diri dan siap untuk bertahan kapan saja, beberapa serangan tadi sudah cukup untuk menghancurkan area pelindung. Untungnya, 3 ahli Golden Immortal yang terkena serangan Yang Chen mengenai 3 kali susunan pelindung secara terpisah. Jika mereka terkena serangan pada saat yang sama, susunan pelindung tersebut pasti akan hancur. Bahkan sekarang, ada berbagai macam asap yang mengepul di dalam susunan itu. Tanpa menggunakan indera ilahi, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Bahkan jika mereka menggunakan indera ketuhanan mereka, bagi para Master Sekte, mereka hanya dapat mendeteksi beberapa bayangan. Mereka sama sekali tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kultivasi dari berbagai Master Sekte relatif rata-rata, semuanya berada di alam abadi surgawi. Sungguh aneh untuk ingin mendeteksi keberadaan para ahli Dewa Emas dan Dewa Suan. Kedua belah pihak yang bertarung di dalam tidak waspada, jika mereka waspada, mereka bahkan tidak akan bisa melihat bayangan apapun. Di sisi lain, istri dan selir Yang Chen semuanya berseri-seri kegirangan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakjubkan. Semua orang ingin bertanya, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Ketika mereka bertanya kepada para leluhur Dewa Emas yang bertanggung jawab atas susunan itu, mereka semua tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tampaknya mereka tidak akan punya waktu luang dan energi untuk menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan dari ahli Dewa Emas adalah apa yang ingin diketahui oleh semua Dewa Emas dan bahkan semua kultivator yang hadir. Mereka tidak menyangka akan mendapat jawaban dari Yang Chen. Hampir setiap metode kultivasi kultivator adalah rahasia. Mustahil untuk mengetahuinya kecuali orang yang dekat dengan mereka. Bagaimana mungkin Yang Chen mengungkapkannya kepada mereka? Tetapi Yang Chen bukan hanya menjawab, dia juga menjawab dengan sangat gembira, seolah-olah dia sama sekali tidak takut mereka mengetahuinya. Yang membuat orang-orang semakin terdiam adalah bahwa isi jawaban Yang Chen sebenarnya adalah teknik pemurnian tubuh orang kuat bersorban kuning. Mendengar jawaban Yang Chen, semua kultivator, kecuali istri dan selir Yang Chen, terdiam. Teknik pemurnian tubuh Yang Chen sangat kuat, tetapi itu hanya teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Apa itu teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning? Itu adalah teknik yang dapat ditemukan di mana-mana di dunia abadi. Selama seseorang menjadi murid sekte super, seseorang dapat menemukan teknik murahan seperti itu di lapisan terluar dari gudang sutra di setiap sekte. Banyak orang hanya akan melirik sekilas kepingan giok yang mencatat informasi tersebut sebelum melemparkannya kembali dengan jijik. Metode kultivasi semacam ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dulu di alam abadi, para ahli abadi emas ini pernah melihat manusia kuat berdarah kuning yang sangat kuat. Namun, mereka adalah hasil dari kultivasi selama ribuan tahun. Tubuh mereka sangat kuat, tetapi hanya itu saja. Menguasai teknik body tempering ini berarti hampir tidak ada kemungkinan untuk menembus aspek lainnya. Siapakah yang menyangka bahwa ahli alkimia yang paling menjanjikan di dunia spiritual benar-benar akan mengolah teknik pemurnian tubuh yang murahan seperti itu? Akan tetapi meski begitu, keempat ahli Dewa Emas tidak dapat menahan kekuatan satu pukulan dari teknik pemurnian tubuh yang murahan seperti itu, yang sungguh tidak dapat diterima. Mengingat berapa lama master yang telah mengolah metode kultivasi ini, bahkan jika master yang mulai mengolah sejak saat ia bersentuhan dengan Immortal Beheading Platform, itu hanya sedikit lebih dari 3.000 tahun sejak pergolakan pengadilan surgawi. Ini telah membandingkan para ahli Golden Immortal yang telah mengolah selama bertahun-tahun dengan sampah. Kemudian, dalam debu dan asap yang memenuhi langit, para kultivator di bawah basis kultivasi Suan Immortal tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam susunan itu. Mereka yang mampu melihat apa yang terjadi dalam formasi itu semua tercengang. Mulut mereka menganga tanpa sadar, namun mereka tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lebih dari pantas untuk menggambarkan mereka sebagai orang yang tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya, semua orang masih bisa mendengar suara di dalam, tetapi mereka hanya bisa mendengar suara dentuman, mereka tidak mengerti apa yang terjadi di dalam. Hal ini membuat para master sekte semakin penasaran, tetapi tidak seorang pun memberitahu mereka situasi di dalam. 8 ahli Dewa Emas yang memimpin barisan pelindung di luar memiliki perasaan yang sangat rumit, dan masing-masing dari mereka memiliki perasaan yang berbeda. Selain merasa senang, Penatua Su tampaknya hanya mengejek rekan-rekannya yang tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Dengan kata lain, dia telah mendukung Yang Chen dan Istana Chunyang dari awal hingga akhir. Sekarang tampaknya tebakannya sama sekali tidak salah. Perjudian sekolah iblis Wuji benar, dan pasti akan ada banyak keuntungan. Hanya memikirkannya saja membuat orang terbangun dari mimpi mereka sambil tersenyum. 6 Dewa Emas dari sekolah iblis Yin Yang dan Lembah Tanpa Kembali, yang awalnya mendukung Yang Chen, memiliki ekspresi yang tak terlukiskan di wajah mereka. Ada penyesalan, kebingungan, ketidakpercayaan, dan semacam kegembiraan yang luar biasa. Meskipun mereka tidak mendukung Yang Chen sampai akhir, setidaknya mereka memberikan sedikit kelonggaran. Mereka tidak menyinggung Yang Chen sepenuhnya, dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan secara perlahan di masa mendatang. Adapun orang yang awalnya akan bertarung karena Penatua Su, pada saat ini, kengganannya berubah menjadi keterkejutan dan kegembiraan. Untungnya dia tidak melawan, kalau tidak dia akan berakhir seperti orang-orang di dalam sana. Memikirkan hal ini, bahkan kebenciannya terhadap Penatua Su sedikit berubah menjadi semacam rasa terima kasih. Yang Chen tidak menggunakan pedang pemenggal abadi lagi. Dia merasa bahwa dia harus menahan diri saat menggunakan pedang pemenggal abadi, yang terlalu merepotkan. Belum lagi yang lainnya, hanya beban pedang pemenggal abadi saja bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh para ahli Dewa Emas biasa. Perlu diketahui bahwa Yang Chen kini telah mengolah rahasia Kuae ke tingkat kedua. Membawa beban pedang pemenggal abadi dan memukul lawan, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan selapis kulit.
Kalau saja Yang Chen tidak menahan diri, para ahli Golden Immortal itu tidak akan bisa dikenali lagi. Namun, sekarang keadaannya tidak jauh lebih baik. Meskipun Yang Chen menyingkirkan pedang pemenggal abadi dan beralih menggunakan tinjunya, bukan berarti para ahli Dewa Emas akan berakhir jauh lebih baik. Setelah beberapa serangan hebat pertama, keenam ahli Golden Immortal benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan dan jatuh dari tepi susunan pelindung. Siapa di antara mereka yang tidak merasa pusing? Pada saat ini, setelah disambut oleh tinju Yang Chen, tampaknya hanya orang dengan kultivasi terkuat yang masih bisa tetap terjaga. Suara benturan yang terdengar dari luar adalah suara Yang Chen mengayunkan tinjunya dan memberi pelajaran kepada para Dewa Emas yang tamak ini. Dari keenam Dewa Emas, 5 sudah tergeletak di tanah. Masing-masing dari mereka memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak serta tidak sadarkan diri. Orang yang tersisa dari Sekte Ghost Yin hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa, tetapi dia tidak sabar untuk segera pingsan, sehingga dia tidak harus menghadapi rasa malu yang begitu besar. 6 Master Golden Immortal diajari pelajaran yang kuat oleh Yang Chen, seorang junior Suan Immortal. Ia percaya bahwa jika mereka bisa memilih, mereka pasti berharap tidak pernah memiliki pikiran-pikiran itu. Chapter 2369. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang. Karena gerakan di belakang sangat kecil, indera ilahi dapat dieksplorasi sepenuhnya, sehingga orang-orang yang menonton di luar pada dasarnya telah mengetahui hasilnya terlebih dahulu. Namun, semua orang masih tidak percaya apa yang telah mereka lihat dengan indera ketuhanan mereka. 6 Dewa Emas yang telah melewati kesengsaraan diberi pelajaran yang kuat oleh seorang junior Dewa Suan dengan tinju dan kakinya. Masalah ini seperti buku surgawi. Masalahnya, betapapun mereka tidak percaya, saat segala sesuatu tersaji di depan mereka, mereka tetap harus menatap dengan mata berseri-seri ketidakpercayaan, diam-diam mengakui bahwa tidak ada yang salah dengan mata dan indera keilahian mereka. 5 dari 6 Dewa Emas yang telah melewati kesengsaraan di alam bawah alam abadi, tergeletak di tanah dalam bentuk tidak beraturan, tidak sadarkan diri. Satu-satunya yang masih bisa tetap sadar adalah yang kepalanya dan wajahnya penuh memar. Lubang hidungnya mengalirkan darah Dewa Emas yang didambakan banyak alkemis. Matanya tidak fokus, dan pakaiannya dicengkeram oleh Yang Chen. Tubuhnya terkulai lemas, tidak mampu melawan. Dilihat dari pembengkokan tangan dan kaki sang Dewa Emas Sekte Ghost Yin yang sedang terjaga, tangan dan kakinya telah dipatahkan oleh Yang Chen. Darah yang mengalir dari sudut mulutnya dan noda darah besar di dadanya menunjukkan bahwa lukanya mungkin tidak sesederhana patah tulang. Untuk bisa melumpuhkan sepenuhnya seorang Dewa Emas yang telah melewati kesengsaraan, cedera ini mungkin tidak lebih parah dari cedera Lin Sonsun. Tidak ada seorang pun yang mau mempercayai hasil ini, kecuali orang-orang Istana Chunyang dan istri serta selir Yang Chen. Tetapi semua orang harus mempercayainya, karena faktanya ada di depan mereka. Yang Chen, seorang kultivator cilik yang tadinya hanyalah seorang dewa bumi 1000 tahun lalu, menjadi seorang kultivator kuat yang mampu melawan 6 Dewa Emas sendirian setelah memasuki lembah tanpa pulang dan memperoleh warisan misterius di platform pemenggalan abadi. Kalau dipikir-pikir lagi situasi Yang Chen, sepertinya Yang Chen tidak punya kekuatan sebesar itu sebelum Sekte Suantian dihancurkan. Saat itu, meskipun kultivasi Yang Chen telah meningkat pesat, dia masih berada di tahap awal Suan Immortal. Kalau tidak, dia pasti bisa membalikkan keadaan di Sekte Suantian dan membunuh lebih banyak Golden Immortal dari keluarga Zhao. Mungkin jika Sekte Surga Misterius beruntung, mereka tidak akan dimusnahkan. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, kultivasi Yang Chen telah melonjak 3 tingkat, dan kekuatan tempurnya juga menjadi begitu kuat sehingga ia dapat melawan 6 orang dengan tangan kosong. Sungguh menakjubkan apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Atau lebih tepatnya, warisan macam apa yang diperoleh Yang Chen di platform pemenggalan abadi. Para master sekte dari berbagai sekte yang menyaksikan pertempuran dari luar memiliki perasaan campur aduk dalam hati mereka. Karena kesalahan perhitungan mereka terhadap Yang Chen, mereka membuat pilihan yang salah. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi konsekuensi dari pilihan yang salah ini dan melihat bagaimana mereka dapat menebusnya. Dewa Emas dari Sekte Ghost Yin nyaris tidak membuka kelopak matanya yang bengkak. Di bawah kendali tangan besar Yang Chen, dia bahkan tidak bisa menggunakan akal ilahinya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia diremas oleh Yang Chen seperti adonan. Pada saat ini, dia melihat tatapan mata terkejut dari para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Di bawah tatapan mata orang banyak, Yang Chen tidak berniat menyelamatkan muka untuk senior Golden Immortal ini. Dia langsung mengangkat tangannya dan menamparkan wajah orang ini lebih dari selusin kali. Tamparan itu begitu keras sehingga para pembudidaya di luar dapat mendengarnya dengan jelas. Seolah-olah tamparan ini ditampar di wajah mereka. Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, tapi kau masih ingin membantu istriku mengendalikan peta geografis sungai pegunungan. Kata-kata sarkastik Yang Chen didengar tanpa basa-basi oleh Master Sekte dan Dewa Emas dari Sekte Ghost Yin. Mengapa kamu tidak melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya? Beraninya kau berbicara tanpa malu-malu dengan tingkat kekuatan seperti ini. Hah! Dewa Emas dari Sekte Ghost Yin akhirnya pingsan karena bahagia. Di bawah tamparan Yang Chen dan luka-lukanya sebelumnya, serta kata-kata sarkastis Yang Chen tadi, dia kehilangan kesadaran. Kepalanya terkulai lembut dan tidak ada gerakan lagi. Dengan pingsan, dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Setidaknya, Yang Chen tidak akan melakukan apapun padanya. Akan tetapi, para ahli Dewa Emas dan para Master Sekte yang telah bangun, masih harus menghadapi situasi memalukan ini. Beberapa orang dengan tajam mendengar sesuatu dari kata-kata Yang Chen. Perkataan Yang Chen sepertinya mengungkapkan beberapa isi. Tampaknya wilayah Yang Chen tidak membantu peta geografis sungai pegunungan, jadi seberapa kuat peta geografis sungai pegunungan itu?
Awalnya, mereka mengira mampu memurnikan alam iblis sudah merupakan kekuatan yang tak terbayangkan, tetapi sekarang semua orang menyadari bahwa tampaknya ini jauh dari kekuatan sebenarnya dari peta geografis sungai pegunungan. Belum pernah ada harta sihir spasial yang dapat memurnikan dunia sebelumnya, jadi setiap orang tidak memiliki konsep khusus tentang harta sihir spasial yang begitu kuat. Mereka tahu itu kuat, tetapi tidak seorang pun tahu seberapa kuatnya. Sekarang semua orang tampaknya memiliki ide yang samar-samar. Yang Chen dapat dengan mudah mengalahkan 6 dewa emas sendirian, tetapi dia tidak dapat membantu peta geografis sungai pegunungan. Saya khawatir harta ajaib Gong Sunling ini sudah menantang surga. Dari peta geografis sungai pegunungan, kekuatan klan naga keluarga Zhao disimpulkan. Sekarang semua orang bisa mengerti mengapa Zhou Sheng, dewa emas prinsip agung, harus meledak pada akhirnya. Dikatakan bahwa pemimpin klan naga dari keluarga Zhao hanya berada di puncak dewa emas. Tidak mengherankan bahwa dia sekarang melukai Zhou Sheng dengan serius. 6 ahli dewa emas semuanya berbaring tidak jauh dari Yang Chen, tetapi semua orang hanya melihat dari kejauhan, dan tidak seorang pun mengatakan apapun. Pikiran semua orang kacau, dan tidak seorang pun tahu bagaimana mengakhirinya kali ini. Karena keenam senior itu sangat antusias untuk membantu mengendalikan peta geografis sungai pegunungan, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Pada saat ini, Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan para pemimpin sekte. Dia langsung membuat keputusan dan melambaikan tangan ke Gong Sunling di luar, memberi isyarat padanya untuk datang. Susunan pelindung yang dipasang oleh 8 ahli dewa emas di luar belum disingkirkan. Beberapa ahli dewa emas benar-benar tercengang dan melupakan masalah ini. Melihat Yang Chen melambaikan tangan, mereka tidak mengerti apa maksudnya untuk sementara waktu. Gong Sunling sudah berjalan ke sisi susunan pelindung. Awalnya, Gong Sunling dan yang lainnya sedang menonton dari luar susunan pelindung. Jaraknya hanya beberapa langkah. Begitu cepatnya sehingga 8 ahli Golden Immortal tidak sempat bereaksi. Kemudian mereka tercengang melihat pemandangan lain yang membuat mereka ingin mencongkel mata mereka untuk melihat apakah ada masalah. Gong Sunling bahkan tidak melihat ke arah susunan pelindung yang kuat, jadi dia menyerang dengan tusukan besar. Itu adalah susunan pelindung yang dibuat oleh 8 ahli Golden Immortal. Itu sangat aman di dalam dan luar. Ahli Swan Immortal biasa akan terpental kembali jika mereka menabraknya. Jika Golden Immortal mau, mereka bahkan bisa terluka parah. Chapter 2370. Namun, Gong Sunling tampaknya tidak terpengaruh oleh pantulan itu sama sekali. Bahkan, dia tidak dihentikan oleh susunan itu sama sekali. Semua orang hanya melihat Gong Sunling berjalan masuk dengan santai seolah-olah susunan itu tidak pernah muncul. Adegan yang mengerikan terjadi. Formasi itu benar-benar tampak tidak ada. Gong Sunling berjalan masuk dengan mudah, seolah-olah dia sedang melewati lapisan air yang tipis. Dia tidak menemui halangan apapun dan berjalan masuk dengan mudah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa susunan pelindung yang kokoh itu tidak runtuh karena meninggalnya Gong Sunling. Susunan itu masih utuh. Bahkan setelah Gong Sunling berjalan melewatinya, lubang berbentuk manusia yang dibuatnya saat melewati susunan itu dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Adegan ini tidak hanya disaksikan oleh para master sekte dari sekte utama, tetapi juga oleh 8 ahli dewa emas. Terhanyut dalam kengerian itu, mereka bahkan melupakan segalanya. Mereka semua terburu-buru untuk memeriksa apakah susunan itu benar-benar gagal karena kecerobohan tadi. Setelah memeriksa, ke-8 ahli itu mengangkat kepala, saling memandang, dan saling memandang. Susunannya masih utuh dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Gong Sunling hanyalah seorang kultivator di puncak Swan Immortal. Bagaimana mungkin dia mengabaikan susunan yang dibuat oleh 8 leluhur Golden Immortal? Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti efek dari peta geografis gunung dan sungai. Seberapa kuatkah harta karun ajaib ini yang menyebabkan gelombang sebesar itu? Kultivasi keluarga Yang Chen telah meningkat pesat setelah Yang Chen memasuki lembah tanpa kembali. Beberapa master sekte dari sekte Dao telah bertanya kepada istri dan selir Yang Chen, yang sekarang menjadi murid pribadi mereka, dan jawabannya pada dasarnya sama. Artinya, Yang Chen telah memperoleh warisan dari Immortal Beheading Platform di Valley of No Return. Pada saat yang sama, ia memberi mereka masing-masing pil ajaib, yang memungkinkan kultivasi mereka meningkat pesat. Lebih dari itu, pada dasarnya tidak ada yang tersisa. Tidak seorang pun tahu jenis ramuan apa yang diberikan Yang Chen kepada mereka. Mereka hanya tahu bahwa ramuan itu dapat meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan. Antara sekte dan suami mereka, gadis-gadis itu berdiri teguh di pihak Yang Chen. Mereka tidak akan mengkhianati sekte, tetapi mereka juga tidak akan mengkhianati suami mereka. Akan tetapi, meskipun dia tidak tahu jenis pil apa itu, satu hal yang pasti, yaitu kekuatan tempur gadis-gadis itu telah meningkat pesat. Ketika mereka kembali ke sekte, mereka sudah dapat dengan mudah bertarung seri dengan leluhur tua abadi Swan di sekte. Setelah mengikuti Yang Chen selama beberapa dekade, Yang Chen mampu meningkat pesat, jadi gadis-gadis itu pasti juga meningkat pesat. Astaga, beberapa master sekte Dao Sek mengutuk diri mereka sendiri karena menjadi orang bodoh di dalam hati mereka. Bahkan murid-murid pribadi mereka mengalami peningkatan yang sangat besar. Apakah Yang Chen sendiri akan tetap stagnan? Bagaimana mereka bisa melakukan kesalahan bodoh seperti itu? Tidak mudah bagi mereka untuk membangun hubungan kerja sama dengan Yang Chen, tetapi hubungan itu hancur karena kepicikan mereka. Ada juga beberapa dewa emas yang menonton dari pinggir lapangan. Mereka jelas tahu bahwa sekte Ghost Yin dan yang lainnya melakukan kesalahan, tetapi karena beberapa alasan konyol, mereka hanya menjadi penonton. Sekarang, mereka harus menelan anggur pahit yang mereka buat sendiri. Gong Sunling sudah berjalan ke sisi Yang Chen. Yang Chen mencengkeram leher ke-6 dewa emas. Setelah memasukkan pil ke dalam mulut masing-masing dewa emas dengan cara yang sangat biadab, dia langsung melemparkan mereka ke peta geografis sungai gunung, terlepas dari apakah pihak lain bangun atau tidak.
Bukankah mereka ingin membantu? Selama mereka memasuki peta geografis Sungai Pegunungan akan memiliki 6 dewa emas lagi, dan kekuatannya secara alami akan meningkat, yang setara dengan mereka membantu. Yang Chen, tidak, Grandmaster Yang, leluhur sekte saya telah menyinggung Anda, mohon tunjukkan belas kasihan. Begitu melihat Yang Chen telah melemparkan orang-orang ke dalam peta geografis Sungai Pegunungan, ketua sekte dari sekte jiwa hantu tiba-tiba menjadi cemas dan buru-buru berteriak. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengabaikan susunan pelindung yang didirikan oleh leluhur dewa emas seperti Gong Sunling, jadi dia hanya bisa berteriak keras dari luar. Jangan khawatir, mereka tidak akan mati. Nada bicara Yang Chen sangat santai, dia menoleh ke arah Master Sekte Jiwa Hantu dan berkata sambil tersenyum, bukankah para senior selalu mengatakan bahwa mereka akan membantu Ling memurnikan alam iblis? Sekarang saya akan memberi mereka kesempatan ini, biarkan mereka secara pribadi datang ke peta geografis Sungai Pegunungan untuk membantu menyempurnakannya. Saat dia berkata demikian, tangannya tidak berhenti, dan dalam beberapa saat, keenam master itu pun dilemparkannya ke dalam peta geografis Sungai Pegunungan. Para master sekte dari 6 master abadi emas hanya bisa menonton tanpa daya. Pada saat 8 dewa emas melepaskan susunan pelindung, 6 master dewa emas telah menghilang tanpa jejak. Satu-satunya hal yang dapat membuat keenam master sekte menerima adalah bahwa keenam leluhur dewa emas tidak mati, tetapi terjebak di peta geografis pegunungan dan sungai. Dapat dibayangkan bahwa mereka akan sangat menderita. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun tentang ini. Siapa yang meminta mereka untuk merencanakan harta karun ajaib sumber kehidupan orang lain, sekarang mereka membayar harganya dan dihukum, itu wajar. Dunia ini begitu realistis, Anda punya alasan untuk menjadi kuat, dan Yang Chen sekarang adalah orang yang paling masuk akal. Semua orang percaya bahwa keenam dewa emas itu tidak akan mati, karena jika Yang Chen ingin membunuh mereka, dia tidak perlu menunggu mereka memasuki peta geografis pegunungan dan sungai. Yang Chen dapat dengan mudah membunuh mereka semua sekarang. Karena Yang Chen mengatakan dia tidak akan membunuh mereka sebelum memulai, maka mereka pasti tidak akan mati. Yang dikhawatirkan semua orang sekarang adalah bagaimana guru yang akan melampiaskan amarahnya. Jika mereka tahu bahwa guru yang sudah menjadi begitu luar biasa sekarang, siapakah yang akan memprovokasi guru yang tanpa alasan? Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan beberapa leluhur dewa emas. Mereka menyukai barang-barang seseorang, tetapi mereka harus memiliki ide tentang harta karun ajaib sumber kehidupan istri orang tersebut. Sekarang, mereka pergi mencari Wall dan pulang dengan keadaan gundul. Mereka menderita kerugian ganda, bahkan mereka diberi pelajaran oleh Master Yang dan dipenjara. Tidak perlu dibicarakan apakah itu memalukan atau tidak. Kuncinya adalah, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Yang Chen dan Gong Sunling telah memperlihatkan kekuatan tempur yang tak tertandingi, yang menunjukkan bahwa mereka harus menjadi tulang punggung dalam pertarungan melawan keluarga Zhao. Yang Chen dan Gong Sunling seperti ini, agaknya, istri dan selir Yang Chen lainnya tidak akan lemah, dan mereka pasti akan memberi kejutan kepada semua orang. Ini adalah hal yang baik, semakin banyak ahli di dunia spiritual, semakin besar peluang menang. Namun, bagi beberapa sekte, ini adalah hal yang buruk. Leluhur dewa emas mereka telah menyinggung guru yang dengan sangat buruk, bagaimana mereka dapat memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak. Satu-satunya master sekte yang tersenyum paling bahagia adalah master sekte dari sekte Iblis Wuji. Karena leluhur dewa emasnya sendiri mendukung Yang Chen, hasilnya adalah sekte Iblis Wuji menjadi pemenang terbesar di antara berbagai sekte. Awalnya, mereka memiliki hubungan baik dengan Master Yang, dan sekarang secara alami hubungan mereka meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Karena pemenang dan pecundangnya sudah ditentukan, maka masalah ini berakhir di sini. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Orang yang berbicara adalah panglima tertinggi dari Komando Gabungan, penguasa Pulau Green Jade Immortal Island. Sekarang dia harus maju untuk menangani akibatnya. Setelah mengungkapkan niatnya, dia tidak lupa untuk berkonsultasi dengan pendapat Yang Chen. Tuan Yang, permintaan apa lagi yang Anda miliki? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.